Assalamualaikum. Pada hari ini kita akan belajar tentang penyetaraan persamaan reaksi redoks. Nah, pada penyetaraan reaksi redoks ini kita akan membaginya menjadi dua, yaitu cara setengah reaksi atau ion elektron, di mana elektron yang dilepaskan sama dengan elektron yang diterima. Cara yang kedua adalah menyetarakan dengan cara perubahan bilangan oksidasi, di mana untuk piloks yang naik harus sama dengan piloks yang turun. Pada penyetaraan persamaan reaksi, setengah reaksi, kita menggunakan konsep reduksi dan oksidasi yang melibatkan elektron. Ya, di mana oksidasi adalah reaksi yang melepaskan elektron. Nah, kita lihat contohnya, yaitu Na berubah menjadi Na+ dengan cara melepaskan satu elektron. Nah, contoh berikutnya adalah Ca akan cenderung berubah menjadi Ca2+ dengan cara melepaskan 2 elektron. Ya, sehingga kalau kita perhatikan baik-baik bahwa elektron itu diletakkan di sebelah kanan. Ya, demikian dengan contoh berikutnya adalah reduksi. Ya, di mana reduksi adalah pasangan oksidasi. Ya, pada reduksi elektron itu diterima atau ditangkap. Nah, kita lihat contohnya. Itu ada Cl2 menangkap 2 elektron menjadi 2 Cl-. Nah, letak elektron kalian perhatikan ada di sebelah kiri. Ya, sehingga kalau kita simpulkan bahwa untuk reaksi oksidasi elektronnya ada di sebelah kanan dan untuk reaksi reduksi elektronnya ada di sebelah kiri. Ya, mari kita membahas tentang penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi atau ion elektron. Ya, prinsipnya adalah pada penyetaraan ini banyaknya elektron yang ditangkap atau diterima sama dengan jumlah elektron yang dilepaskan. Kita lihat contohnya. Ini ada dua contoh, yaitu ada yang lingkungannya asam dan ada yang lingkungannya basah. Nah, untuk yang lingkungannya asam, kita lihat contohnya adalah MnO ditambah PbO2 berubah menjadi MnO4- ditambah Pb2+, lingkungannya asam. Sedangkan pada contoh kedua, ini suasananya basah, yaitu Bi2O3 ditambah ClO- ditambah OH- menjadi BiO3- ditambah Cl- dan H2O. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat langkah-langkah penyetaraannya. Ya, ini untuk lingkungan asam. Ya, kita lihat yang pertama adalah kita menuliskan kerangka setengah reaksi, yaitu setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi. Nah, untuk selanjutnya kita menyetarakan unsur yang mengalami perubahan Birloch dengan cara memberikan koefisien. Kemudian langkah ketiga, karena dia lingkungannya asam, maka kita akan menyamakannya oksigen dan hidrogennya. Caranya adalah ruas yang kekurangan oksigen akan kita tambahkan dengan air sebanyak kekurangannya. Sedangkan ruas yang lainnya akan kita tambahkan dengan H+. Jika reaksi bersuasana basah, maka kita menyetarakan oksigen dan hidrogennya itu dengan cara melihat kelebihan oksigennya. Yang ruas yang lebih banyak oksigennya akan kita berikan H2O sesuai kelebihannya. Sedangkan ruas lainnya akan kita tambah dengan OH- sebanyak 2 kali lipat banyaknya air. Nah, sesudah kita menyetarakan oksigen dan hidrogen, maka kita akan menyetarakan muatan. Nah, dengan cara memberi elektron pada ruas yang muatannya lebih besar. Nah, kemudian sesudah kita berikan elektron masing-masing pada setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi, maka kita harus menyamakan jumlah elektron yang dilepaskan dan yang diterima. Nah, sesudah kedua setengah reaksinya kita samakan elektronnya, maka kita akan jumlahkan. Ya,
kita jumlahkan, maka yang terjadi adalah ya, kita lihat langkah-langkahnya dalam contoh kita. Ya, MnO ditambah PbO2 menjadi MnO4- ditambah Pb2+. Ya, langkah pertama adalah MnO kita pasangkan dengan MnO4-, sedangkan PbO2 kita pasangkan dengan Pb2+. Nah, kebetulan Mn dan Mn ya kanan dan kirinya sudah sama, maka untuk langkah kedua tidak akan kita kerjakan ya, karena kebetulan sudah setara. Nah, demikian dengan Pb. PbO2 menjadi Pb2+. Ini juga kebetulan sudah sama-sama satu, maka untuk langkah keduanya yaitu menyetarakannya tidak kita kerjakan lagi. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke langkah ketiga, yaitu apa? Menyamakan oksigennya. Karena lingkungannya asam, maka kita akan melihat ruas yang kekurangan oksigen. Coba kita perhatikan MnO dengan MnO4-. Ya, jadi ruas yang kekurangan oksigen itu ada di sebelah kiri, yaitu bersama MnO, maka kekurangan 3 oksigen. Kita tambahkan 3H2O. Nah, sehingga untuk O-nya itu jumlahnya sudah 4, yaitu sudah sama berarti ya. Nah, kemudian di sebelah kanannya untuk menyeimbangkan jumlah H hidrogen ya, maka kita letakkan H+ sebanyak 6. Ya, demikian untuk PbO2. PbO2 menjadi Pb2+, maka yang kekurangan oksigen adalah di sebelah kanan. Ya, kekurangan 2 oksigen, maka kita menambahkannya adalah 2H2O. Nah, kemudian ruas kirinya kita seimbangkan dengan cara menambahkan H+ sebanyak 4. Sesudah kita menyamakan oksigen dan hidrogennya, maka kita akan menyamakan muatannya ya, dengan cara memberikan elektron pada ruas yang muatannya lebih besar. Ya, dalam contoh kita lihat bahwa MnO berarti muatannya 0, kemudian H2O muatannya 0. Nah, MnO4- muatannya adalah -1. Nah, jadi ditambah dengan H+ berarti muatannya adalah 6. Ya, 6 dikurang 1 berarti dia muatannya adalah +5. Nah, jadi bagaimana caranya agar +5 ini bisa sama seperti ruas yang kiri, yaitu muatannya 0. Maka kita letakkan elektron 5 ya, sebanyak 5 di sebelah kanan. Ya, kemudian untuk penyebutannya, karena elektron kita diletakkan di sebelah kanan, maka kita bilang melepaskan 5 elektron, yaitu disebut dengan reaksinya oksidasi. Sedangkan untuk PbO2 itu adalah biloxnya 0, ya muatannya 0, terus 4H+ ini berarti ada muatannya 4+, jadi biloxnya juga 4. Ya, kemudian di sebelah kanannya adalah Pb2+ ditambah dengan 0 ya, karena tidak ada muatannya, ini berarti 0 ya. Jadi sebelah kanannya itu adalah +2, sedangkan sebelah kirinya adalah +4. Nah, agar +4 bisa sama menjadi +2, maka kita sisipkan elektron di sebelah kiri sebanyak 2. Nah, akhirnya untuk reaksinya akan mempunyai muatan yang sama. Nah, dari sini kita lihat 2 elektronnya terletak di sebelah kiri, maka disebut dengan reaksi reduksi. Nah, langkah yang kelima adalah kita menyamakan jumlah elektron yang dilepaskan ya, dan jumlah elektron yang diterima. Dalam soal ini dilepaskannya 5, diterimanya 2. Maka kita akan menyamakannya dengan cara mengalihkan dengan koefisien, yaitu yang melepaskan 5 dikali 2, yang menangkap 2 dikali 5. Ya, sehingga lepasnya 10 dan menerimanya 10. Sesudah elektron yang dilepaskan dan yang diterima sama banyak, maka kita siap untuk menjumlahkan reaksi oksidasi dan reduksinya. Ya, jadi elektron tidak akan kita tuliskan kembali karena 10 elektron yang dilepaskan itu sama dengan elektron yang ditangkap 10 juga. Jadi ini kita akan mengatakan dengan istilah ekivalen ya. Elektron
elektron ini tidak akan kita tuliskan dalam penulisan secara keseluruhan ya, tetapi keberadaan elektron ini adalah tetap ada, yaitu dia mengalir, artinya melepaskan 10 diterima 10 ya. Kemudian penulisan reaksi secara keseluruhannya adalah 2MnO ditambah 5PbO2 ditambah 8H+ menjadi 2MnO4- ditambah 5Pb2+ ditambah 4H2O. Nah, kita cek jumlah atom sebelah kiri dan jumlah atom sebelah kanan itu harus sama ya. Demikian juga dengan jumlah muatannya ya. Di sebelah kiri kita lihat ini MnO 0, PbO2 0, ini ada 8 kali plus, berarti 8 plus itu di sebelah kiri. Nah, sedangkan kita lihat sebelah kanannya 2 dikali MnO4-. Nah, minnya berarti min 2 ditambah 5 dikali 2 plus, berarti itu plus 10. Plus 10 dikurang 2, berarti juga sama plus 8. Jadi kesimpulannya, untuk penyetaraan persamaan reaksi redoks ini, jumlah unsur harus sama kanan dan kiri, dan jumlah muatan pun harus sama kanan dan kiri.